وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Para jamaah a'azzakumullah, di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir ayat-ayat pilihan, di mana hari ini kita akan membahas beberapa poin, kalau keburu mungkin 5 atau 4 ya. Dalam tema disebutkan salah satu potongan daripada ayat surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya wa bayyinatim minal huda wal furqan. Ini potongan dari ayat Ramadan, ayat saum, yang bunyinya syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jadi pembahasan di pagi hari ini bukan membahas ayat ini, tapi kita akan membahas tentang bayyinatim minal huda. Kata Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan sebagai petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan penjelas terhadap huda itu. Kan Allah menurunkan Al-Quran sebagai apa? Petunjuk, dan Allah jelaskan ada petunjuk apa saja di dalam Al-Quran. Nah, kita akan coba menggali ada petunjuk apa saja yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Taib. Kita langsung aja ya. Saya itu khawatir ketinggalan, jadi subuhnya di komplek dan di sana tuh lama, ke adzan tuh kayak ke koma tuh 25 menit, jadi nunggunya agak lama. Kita langsung, Allah berfirman wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan Al-Quran itu bukan hanya sebagai petunjuk tapi juga penjelas terhadap petunjuknya. Apa saja? Yang pertama yaitu adalah menjelaskan keagungan yang menurunkan Al-Quran, menjelaskan keagungan yang membawa Al-Quran turun, menjelaskan keagungan yang diturunkan kepadanya Al-Quran, dan menjelaskan keagungan Al-Qurannya sendiri. Saya ulangi lagi. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menjelaskan dalam Al-Quran tentang keagungan yang menurunkan Al-Quran. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang membawa Al-Quran itu turun yaitu Jibril alaihi salam. Yang diberikan kepadanya Al-Quran yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yaitu keagungan terhadap Al-Quran sendiri. Kita akan mulai yang pertama. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran bukan hanya menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, tapi menjelaskan bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran memiliki keagungan yang sangat tinggi, yang harus tahu bahwa Al-Quran ini turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu ayat Al-Quran Allah mengatakan, kita mulai di surat Toha. Allah mengatakan, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman
khalaqal arda was samawatil ula. Kata Allah, Al-Qur'an itu turunnya dari yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an ya, bahwa Al-Qur'an ini diturunkannya, yang ada mushaf yang ada di hadapan kita, ini adalah kalam Allah yang Allah turunkan, dan yang menurunkannya, yang berfirmannya yaitu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, ini harus diresapi oleh setiap muslim sehingga ketika bertemu dengan Al-Qur'an dia akan menghormati Al-Qur'an. Ya. Ada salah seorang tabi'in ketika selesai baca Al-Qur'an dia selalu memeluk Al-Qur'an. Kemudian kata dia, hadza kalamu rabbi, kata, ini adalah kalam Robku, ini adalah kalam Robku. Kemudian di dalam ayat lain juga Allah berfirman bahwa ya, kata Allah, Al-Quran itu turun dari siapa? Alladzi ya'lamus sirra wa akhfa, turun dari Allah yang mengetahui yang tersembunyi dan yang jelas. Tadi Allah jelaskan ya, hei manusia, ini Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi. Yang kedua, Allah menjelaskan, hei manusia, yang menurunkan Al-Quran ini yaitu Allah yang tahu terhadap perkara yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keagungan yang menurunkan Al-Quran. Maka Bapak Ibu a'azakumullah, kalau mukmin itu tahu keagungan Al-Quran dan siapa yang menurunkan Al-Quran, dia akan menghormati Al-Quran. Sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Basri, kata Hasan Al-Basri, sesungguhnya para sahabat itu memandang Al-Quran itu seperti surat yang dikirim oleh Robnya, yaitu kekasihnya, penciptanya dan kekasihnya. Sehingga kata Hasan Al-Basri, mereka kalau baca Al-Quran, mereka akan cari tahu ini maknanya apa. Ya, mereka akan penasaran, ya, ini kalimatnya indah sekali, artinya kira-kira apa. Pas baca tentang hukum, ini hukum apa ya? Nah, begitulah seorang mukmin seharusnya berinteraksi dengan Al-Quran, ya, dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya dibaca atau Al-Quran hanya didengarkan, tapi juga difahami isinya. Yang kedua, Allah juga menjelaskan tentang keagungan yang menurunkan, yang membawa Al-Quran turun, yaitu Jibril alaihi salam. Allah mengatakan di dalam surat salah satu ayat Al-Quran, kata Allah, innahu laqaulu rasulin karim. Ya, surat apa? Takwir. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in tsamma amin. Ya, kata Allah, innahu laqaulu rasulin karim. Ini yang bawa Al-Quran itu utusan yang sangat mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwah, sangat kuat sekali kata Allah, punya kekuatan. Jibril alaihissalam yaitu sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat, diciptakan oleh Allah dan menjadi malaikat, diciptakan dari cahaya dan menjadi malaikat yang paling mulia, paling dekat dengan Allah. Dan dia malaikat yang paling kuat. Dalam riwayat dikatakan dalam hadis sahih, apabila Allah Subhanahu wa taala hendak menyampaikan firman-Nya, maka langit dan penghuninya, penghuni langit itu semuanya pingsan karena langit bergetar dan penghuni langit pingsan, para malaikat semuanya. Yang pertama kali bangun yaitu adalah Jibril alaihi salam. Dia adalah malaikat yang memiliki 600 sayap sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, dan memiliki tugas yang utama yaitu adalah menghidupkan hati manusia dengan membawa wahyu. Dan tugas yang kedua adalah menurunkan azab, seperti yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Az-Zariyat ketika Jibril alaihi salam hendak menghancurkan kaum Lut, ya, kaum Sodom. Maka Allah mengutus Jibril alaihissalam, dan dalam hadis sahih dikatakan Jibril mengeruk, ya, mengeluarkan satu kota Sodom itu hanya dengan satu ujung sayapnya saja, dan kemudian diangkat ke langit. Setelah sampai atas, para penghuni langit malaikat mendengarkan teriakan yang ada di situ, di kota itu, kemudian dibalikan lagi oleh Jibril. Jadi Jibril besar, Jibril malaikat yang sangat besar. Diriwayatkan dalam hadis sahih, kata Nabi, aku pernah melihat Jibril ma baina sama'i wal ardi, sedang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi,
Ya, saddal ufuk, kata Nabi SAW, memenuhi ufuk dari timur ke barat, penuh sama badannya Jibril. Dan sayapnya 600 sayap, kata Nabi SAW. Jadi Jibril besar sekali. Dan kata Jibril, wahai Rasulullah, Allah memiliki malaikat yang lebih besar daripadaku, yaitu Israfil dan pemikul arsy, di mana ujung telinganya sampai ujung bahunya itu ada banyak riwayat yang mengatakan 40 tahun perjalanan ya, seseorang, ada yang mengatakan 40 tahun terbang, ada yang mengatakan 400 tahun terbangnya burung, wallahu alam mana yang sahih, tapi sangat besar sekali. Jadi Allah SWT menjelaskan tentang Jibril alaihissalam, dan Jibril dilihat oleh Nabi dalam wujud aslinya berapa kali Bapak Ibu? 2 kali ya. Turun ke Rasulullah hampir tiap hari, tapi Rasul melihat wujud aslinya hanya 2 kali. Pertama adalah ketika awal-awal wahyu turun ya, awal wahyu turun. Kemudian yang kedua yaitu adalah ketika Mi'raj. Allah ceritakan semuanya di dalam surat An-Najm ya. Laqad ra'ahu bil ufuqil mubin ya. Kemudian apa? Di ayat berikutnya walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, dan telah dilihat oleh Nabi Jibril itu kedua kalinya, yaitu di Sidratul Muntaha ketika Mi'raj, ketika Nabi SAW sedang Mi'raj. Nah, Allah juga menjelaskan Jibril itu dzi quwwah, sangat kuat sekali, inda dzil arsy makin, punya kedudukan di arsy. Muta'in sama amin, dia ditaati dan dia amanah. Kenapa Allah mengatakan amanah? Karena Jibril itu tidak mungkin menyembunyikan. Orang-orang Syiah, orang-orang lain yang tidak suka dengan Islam mengatakan Al-Quran itu nggak lengkap karena ada yang disembunyikan oleh Jibril. Kemudian muta'in, dan dia ditaati dan dia kuat. Kenapa kuat? Kenapa Allah mengatakan Jibril itu kuat, ditaati dan dia amanah? Karena wahyu itu berat, ketika turun banyak jin, syaitan ingin mencuri berita, dan tidak ada yang berani mendekati Jibril alaihissalam karena Jibril sangat kuat dan ditakuti, dan dia amanah. Dan dia amanah. Nah, ini penting kita ketahui bahwa Jibril itu setelah selesai Nabi Muhammad wafat, maka tidak ada lagi turun wahyu. Ya, tugasnya ya tinggal satu. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ketemu Jibril yang menyampaikan berita, ini tidak jelas dari mana dalil dan dari mana dia tahu itu Jibril. Sekarang banyak yang seperti itu. Kemudian Allah mengatakan juga tentang Jibril yang menurunkan Al-Quran, yang membawa Al-Quran. Kata Allah, allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Kata Allah, allamahu syadidul quwa, Jibril itu yang mengajari Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Allamahu, yang mengajarkan, syadidul quwa, sangat kuat sekali. Para mufasir mengatakan Jibril itu memiliki 3 makna kekuatan dalam ayat ini. Yang pertama adalah kuat fisiknya. Kuat fisiknya karena Rasul kalau ditanya oleh umatnya, tiba-tiba belum selesai pertanyaan, Jibril sudah ada di samping Rasul, secepat kilat turun dari langit kepada Nabi SAW. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan yang kedua bahwa Jibril itu kuat dari sisi apa? Ilmunya. Ilmunya sangat kuat. Yang ketiga yaitu adalah kuat dari sisi amalnya. Amal perbuatannya sangat kuat sekali. Jadi kuat amalnya, kuat fisiknya, dan kuat ilmunya. Atau dibalik, kuat ilmunya, kuat amalnya, dan kuat fisiknya. Nah, mufasir juga mengatakan, para mufasir, bahwa Jibril itu kuat ilmunya dalam 3 perkara. Dan ini contoh guru yang kuat. Yang pertama adalah kuwatul hifzi, kuat hafalannya. Ya, Jibril mendapatkan wahyu dari Allah berupa hafalan, bukan dikasih mushaf, tapi hafalan. Ya. Kemudian yang kedua, Jibril itu ya guru, ya sebagai guru yang dia itu kuat sekali pemahamannya. Karena Jibril yang menjelaskan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi guru itu, kata para ulama, yang ideal itu punya 3 ciri seperti Jibril. Kuat hafalan, kuat pemahaman, sama yang ketiga kuat penyampaiannya. Ya, kuat hafalan, kuat pemahaman, sama kuat apa?
penyampaian. Kalau kuat hafalan saja, pemahamannya nggak kuat, bahaya. Bahaya. Contoh ya, ini kejadian Bu, Bapak Ibu. Ada orang menghafal Sahih Muslim, tapi nggak tahu maknanya, nggak punya guru, belajar sendiri, baca sendiri, dihafalin. Kalau ngajar dia tahu ini hadis nomor berapa, ya dia tahu. Suatu hari dia ngajarin tentang hadis yang bunyinya manistajmaro, kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, manistajmaro fal yutir. Siapa yang istijmar itu punten ya, cebok ya kalau habis buang air besar. Barang siapa yang cebok setelah buang air besar atau buang air kecil, buang air besar, fal yutir, kata Nabi hendaknya witir. Terus dia bilang kepada kepada jamaahnya, jamaah, jadi mulai sekarang ya kalau habis buang air besar, habis kencing, sholat witir ya. Boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat. Ini bahaya, jamaahnya pada sholat witir di rumahnya di mana. Kemudian ya ada yang bertanya, ya datanglah seorang ustadz yang mengerti dan kemudian ditanya, atau ini salah, maksudnya bukan sholat witir, tapi maksudnya adalah kalau cebok itu dibersihkannya 3 kali, 5 kali, 7 kali gitu, ganjil. Ya bukan sholat witir. Kok malah sholat witir? Nah dia hafalannya kuat tapi pemahamannya rusak. Ya, pemahamannya sangat rusak. Nah ini bahaya. Ya, ini sangat bahaya. Atau ada juga yang pemahamannya bagus tapi nggak hafal. Nah ini tidak lebih parah dari yang pertama. Kalau yang kedua ini dia bisa bawa buku. Ya kalau hafalannya jelek dia bisa baca buku aja. Nah tapi kalau yang pertama ini lebih berbahaya karena dia nanti menjelaskan perkara-perkara yang maknanya sangat jauh sekali dari makna yang sebenarnya dan maknanya akan menyimpang. Dalam urusan fikih tuh banyak sekali yang begitu. Ya, dalam urusan apa? Dalam urusan fikih banyak yang seperti itu. Misalnya dalam apa ya? Banyaklah dalam wudu, dalam sholat seperti itu. Atau misalnya yang kedua dalam memahami ayat-ayat Al-Quran bisa juga keliru. Ya, orang hafal Al-Quran tapi salah menjelaskan makna Al-Quran karena Al-Quran itu kalimat-kalimatnya ya memiliki makna yang dalam dan harus dijelaskan oleh orang yang memang dia belajar. Ya, mana mungkin orang nggak ngerti bahasa Arab, nggak hafal Quran dan tidak mengerti ilmu Quran dan bisa menjelaskan tafsir Al-Quran. Ya, susah gimana cara menafsirkan Al-Quran. Ini juga sering saya ceritakan kalau di Al-Fityah. Pernah ada pengajian, saya ada di situ. Ada salah satu ustadz tadabbur Al-Quran, baca surat At-Takwir, suaranya indah sekali. Ya, dan lulusan dari ini luar. Kemudian ustadznya baca surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Ikuti ibu-ibu, bapak-bapak, diikuti, suaranya bagus. Kemudian dia mentadaburi, mari kita bayangkan ketika matahari digulung, dihancurkan. Wa idzan nujumun kadarat. Kemudian terus sampai ke ayat fa aina tadhhabun. Dia baca dan jamaah menangis semuanya karena suaranya bagus. Dan kata dia fa aina tadhhabun. Kalau orang pernah belajar bahasa Arab di kepala kebayangnya apa? Fa'ina tadhabun, kemana kalian akan pergi? Karena lagi bicara hari kiamat, dia anggapnya itu tentang di padang mahsyar. Kemudian dia bilang fa'ina tadhabun, kemana kita akan pergi nanti di padang mahsyar? Di atas ada matahari, para malaikat di kiri dan kanan, kita nggak bisa kabur. Fa'ina tadhabun, kata Allah. Kemudian beres ngaji, saya tanya, dari mana Anda tahu bahwa fa'aina tadhhabun itu artinya itu? Kata dia, ya memang begitu, coba aja ayatnya. Fa'aina tadhhabun kan tentang hari kiamat. Enggak, kata saya, enggak begitu. Fa'aina tadhhabun itu artinya kemana kalian akan mengambil jalan? Tidak ada jalan lain kecuali jalannya Nabi Muhammad SAW. Kok bisa demikian? Perhatikan, para mufassir mengatakan surat At-Takwir itu ada 3 bagian. Bagian pertama dihancurkannya alam semesta, idza syamsu kuwirat, ya, wa idza nujumun kadarat dan seterusnya. Bagian kedua dibangkitkannya lagi siapa yang Allah kehendaki untuk dihisab, dimulai dari wa idza nufusu
zuwijat. Nah, setelah Allah menjelaskan akan dihancurkan, akan dibangkitkan, akan dihisab, maka manusia harus punya bekal. Maka Allah menurunkan Al-Quran. Allah mengatakan innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in sama amin wa ma sahibukum bimajnun. Dikirimlah Al-Quran, dikirimlah Jibril bawa Al-Quran, yang diutusnya adalah manusia yang paling hebat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, fa aina tadhhabun, mau pergi kemana lagi, nggak ada jalan kecuali mengikuti jalannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat akhir ayatnya. Akhir ayatnya Allah mengatakan in huwa illa dzikrun lil alamin. In huwa maksudnya huwa itu siapa? Nabi Muhammad. Tidaklah Nabi Muhammad kecuali peringatan bagi semesta alam. Jadi ini bukan tentang di padang mahsyar. Nah, ini makna contoh hafal tapi tidak mengerti, ya tidak memiliki pemahaman. Saya tegur kemudian ya minta maaf. Terus saya bilang harus dijelaskan lagi nanti kalau kajian ke masyarakat, karena nanti membodohi masyarakat, kemudian nanti masyarakatnya memahami pemahaman yang salah. Yang berikutnya, tadi jadi ada 3 ya, kuat pemahaman, kuat hafalan, sama kuat penyampaian. Kuat penyampaian ini seperti dalam hadis riwayat Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari beres sholat subuh berdiri di mimbar dan berceramah. Kata Abu Hurairah, kami menunggu ceramah Rasulullah dan Rasulullah baru selesai di waktu zuhur. Ceramah apa itu dari pada subuh sampai zuhur? Nggak ada istirahat. Kemudian kata Abu Hurairah, kami sholat zuhur istirahat dan pada zuhur Rasul lanjut lagi sampai asar. Beres asar Rasul lanjut lagi sampai menjelang maghrib. Kata Abu Hurairah, di antara sahabat ada yang lupa semua, ada yang ingat sebagian, dan ada yang ingat semuanya, dan aku termasuk yang ingat semuanya. Ini Rasulullah kuat sekali ya dalam menyampaikan agama. Taib. Yang berikutnya yaitu Allah menjelaskan tentang keagungan siapa yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di dalam salah satu ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad berada pada akhlak yang paling agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Para mufassir mengatakan makna tafsir ayat ini diantaranya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang paling tinggi dari semua akhlak yang ada. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengumpulkan semua akhlak yang baik yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul, semuanya ada pada dirinya siapa? Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pelajaran dalam satu sisi kecuali Nabi pernah mencontohkannya dan Nabi ada padanya. Kalau kita ingin mengambil pelajaran ketika kita miskin, kita tidak akan bisa menemukannya pada Nabi Sulaiman. Kalau kita ingin mengambil pelajaran bagaimana caranya menjadi seorang suami yang baik, tidak akan bisa kita temukan dari Nabi Isa. Dan kalau kita ingin mengambil pelajaran gimana caranya dan bersikap dan berakhlak ketika kita kaya, tidak akan bisa ditemukan dari Nabi Musa dan nabi-nabi lainnya yang mengalami kemiskinan selama hidupnya. Nabi Rasulullah pernah menjadi Nabi Rasulullah yatim, Nabi Rasulullah menjadi suami, Nabi Muhammad SAW menjadi seorang ayah, Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad juga menjadi orang miskin dan pernah juga menjadi orang kaya. Pernah kaya, pernah miskin, semuanya pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Kita tidak akan menemukan pelajaran dari beberapa nabi bagaimana caranya bertempur di medan perang. Nah, di Nabi ada, Nabi Muhammad ada. Bagaimana caranya berdakwah di Nabi Muhammad ada. Bagaimana caranya menghadapi para penguasa yang zalim, Nabi Muhammad ada. Semuanya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada pada puncak akhlak yang tertinggi. Nah, ini penjelasan tentang siapa yang diturunkan kepadanya Al-Quran, dan banyak sekali di dalam Al-Quran menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai ummul mukminin, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Kemudian kata Aisyah,
wahai anakku, maksudnya sahabat, karena kita semua adalah Ummul Mukminin itu semuanya adalah istri Rasulullah, adalah ibunda kita semua. Aisyah mengatakan, wahai anakku, ya, apakah engkau baca Al-Quran? Iya. Kemudian kata Aisyah, itulah akhlak Rasulullah, itu Al-Quran. Kana khuluquhu Al-Quran. Jadi kalau ingin tahu akhlak Rasulullah, akhlaknya adalah Al-Quran. Dan Allah menjelaskan banyak sekali tentang Rasulullah di dalam Al-Quran, dan udah pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, Allah juga menjelaskan hudan, ya, bayyinati minal huda, penjelasan tentang Al-Quran sendiri, keagungan Al-Quran. Al-Quran yang ada di hadapan kita memiliki keagungan, dan yang paling bagus menjelaskan keagungan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menjelaskan keagungan Al-Quran. Apa di dalam Al-Quran? Allah mengatakan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk, ya, petunjuk, semua isinya adalah petunjuk. Allah juga menjelaskan di dalam ayat lain bahwa Al-Quran itu adalah apa? Ruham min amrina, ruh. Maka para mufassir mengatakan manusia yang di dalam dirinya tidak ada Al-Quran seperti jenazah yang berjalan di muka bumi. Orang yang tidak pernah baca, tidak pernah belajar Al-Quran, ya, seperti jenazah. Kenapa? Karena tidak ada ruh dalam dirinya, ya, tidak ada apa? Tidak ada ruh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ayat-ayatnya disusun dengan rapih dan dirincikan. Disusun dengan rapih, tidak ada ayat yang berbentrokan, ya, yang bertentangan, dan tidak ada ayat yang tidak enak dibaca. Semua ayat Al-Qur'an enak dibaca, dan kalimat-kalimatnya sangat indah, susunannya sangat rapih. Dan Al-Qur'an itu uhkimat disusun dengan rapih sekali. Dan fussilat, dan dirincikan juga dengan sangat indah sekali. Di surat ini ada kisah, di surat lain ada kisah, tapi melengkapi kisah yang ini. Kisahnya sama tentang Nabi Adam, tapi yang ini lebih lengkap, yang ini melanjutkan kisah yang ini, dan seterusnya begitu. Al-Quran memiliki keindahan dalam susunan kalimatnya. Siapa yang akan merasakannya? Mereka yang sering berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau orang jarang berinteraksi dengan Al-Quran, ya nggak akan nikmat, ya nggak akan enak baca Al-Quran, menikmati Al-Quran, ya begitu. Kemudian Al-Quran juga Allah jelaskan, ya, tibyanan likulli syai', kata Allah, penjelas terhadap segala sesuatu. Jadi Al-Quran itu bukan buku kedokteran, Al-Quran bukan buku pertanian, Al-Quran bukan buku ekonomi, Al-Quran bukan buku keluarga, tapi semua ada dalam Al-Quran. Allah memberikan petunjuk-petunjuknya dalam Al-Quran. Tapi inti dari Al-Quran itu semuanya hanya ada dalam satu ayat, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tujuannya adalah agar kita menghambakan diri kepada Allah. Nah, tentang keagungan Al-Quran, para sahabat menjelaskan, kata para sahabat, diantaranya adalah Abdullah ibnu Umar, bahwa kami memandang Al-Quran itu, belajar Al-Quran itu 5 ayat agar kami faham, karena Al-Quran itu sangat agung, dibacanya sangat indah. Maka para sahabat setiap hari itu menunggu, ini ada ayat apa lagi hari ini turun. Mereka kangen dan ingin tahu ayat apa lagi yang kira-kira turun di hari ini. Nah, ini kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tahu Al-Quran itu indah, Al-Quran itu penuh dengan pelajaran yang sangat agung. Kalau kita mungkin ya sering baca Al-Quran itu tidak merasakan nikmatnya, ya. Mungkin baca surat Al-Kafirun udah puluhan tahun tapi nggak paham kenapa kok ada ayat kayak dibulak-balik, kul ya la a'budu wala antum wala ana, ya. Nah, ini tentang keagungan Al-Quran yang harusnya kita pelajari. Maka mukmin harus mengetahui tentang keagungan tersebut. Taib. Jadi sudah berapa tadi keagungan Allah, keagungan Jibril, keagungan Nabi Muhammad, dan keagungan apa? Keagungan Al-Quran. Taib. Berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan di dalam Al-Quran, ya, bayyinatin, tentang apa? Perintah kita, ya, untuk menjadikan para nabi dan para rasul itu sebagai petunjuk. Nah, apa dalilnya? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, fabi hudahu muqtadih, dengan petunjuk dengan pelajaran-pelajaran hidupnya Nabi Nuh,
Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, dan semuanya kata Allah fabihudahu muqtadih, jadikanlah apa yang pernah mereka lakukan sebagai apa? Sebagai petunjuk. Maksud sebagai petunjuk, sebagai pelajaran. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wadzkur fil kitabi Musa, ingat tuh kisah Nabi Musa. Wadzkur fil kitabi Ismail, ingat tuh kisah Nabi Ismail. Wadzkur fil kitabi Idris, ingat tuh kisah Idris alaihi salam. Wadzkur fil kitabi Ibrahim, ingat tuh kisahnya Nabi Ibrahim. Allah mengatakan wa Ayyuba, ingat tuh Nabi Ayub. Wa Ismail Allah mengatakan dalam ayat lain wa Zakaria, ingat tuh tentang Nabi Zakaria. Wa Dzannun, ingat tuh tentang kisahnya Nabi Nuh, Nabi Yunus. Nah, ini semuanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya menjadikan Al-Qur'an, menjadikan kisah-kisah mereka itu sebagai petunjuk dan pelajaran. Pelajaran bagi kehidupan kita. Lihat kisahnya Nabi Lut, ya, bagaimana umatnya mereka melakukan perbuatan yang Allah murkai. Lihatlah kisahnya Nabi Hud, Nabi Saleh, dan nabi-nabi yang lainnya. Taib. Yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini di surat apa? Di surat Ali Imran. Perintah yang terakhir yaitu adalah penjelasan yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perintah seseorang untuk bersatu dan tidak, penjelasan tentang perintahnya bersatu dan tidak berpecah belah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kenapa? Kata Allah wadzkuru nikmatallah, ingatlah nikmat Allah. Id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum, ketika kalian saling bermusuhan maka Allah satukan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah kalian saling bersaudara. Jadi ini penjelasan lainnya dalam Al-Qur'an. Allah menjelaskan hidayah bagi kita bahwa Al-Qur'an ini adalah petunjuk, perintah tentang larangan kita berpecah belah. Kaum mukmin, muslim, sesama muslim itu adalah saling apa? Saling berkasih sayang, harus saling bersatu. Nabi mengatakan, sampai Nabi itu bilang begini, al muslimu la yanjus, muslim itu tidak najis, ya. Kalau kita mengurusi jenazahnya tidak najis, ya, padahal sudah meninggal. Dan kita kalau minum bekas muslim tidak najis, sesama muslim itu tidak najis. Maksudnya apa Nabi mengatakan demikian? Maksudnya kalian ini bersaudara, kalian ini punya hubungan yang sangat erat, ya. Kalau musyrik, orang musyrik najis. Innamal musyrikuna najasun, kata Allah, orang-orang musyrik itu najis. Nah, jadi ayat ini menjelaskan, Allah mengatakan wa'tasimu, bersatulah. Dengan apa bersatunya? Gimana Bapak Ibu kita bersatu? Kenapa kita berpecah belah? Karena masing-masing orang yang berpecah belah ini menganggap bersatunya itu dengan apa? Dengan fanatisme terhadap kelompoknya. Apa yang membuat kita hancur? Satu adalah fanatisme terhadap kelompok. Dua, fanatisme terhadap guru. Yang ketiga, fanatisme terhadap pendapat. Cek saya madak kudu kieu, da kedah kieu, teu tiasa nu sanes. Nah, ini fanatisme terhadap pendapatnya. Enggak mau dikasih, misalnya ada orang berbeda pendapat tuh enggak mau. Atau fanatisme terhadap guru, kata guru saya begini. Ya, manusia itu semuanya punya salah dan punya kebenaran, punya ada benarnya, ada salahnya, enggak ada yang luput dari kesalahan kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Adam saja pernah salah, Nabi Musa pernah membunuh, ya, dengan tidak sengaja dan merasa dirinya telah berbuat sesuatu yang sangat besar. Nabi Ibrahim mengatakan, aku pernah berdusta dalam hidupku 3 kali. Jadi tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Nah, jadi kita harus tahu, ini perusak ini, fanatik terhadap apa tadi? Kelompok. Ya, sekarang ada nggak? Banyak. Kita ini menjadi pecah belah gara-gara begitu. Ya, nggak ngerti tentang kelompoknya tapi fanatiknya besar. Yang kedua, fanatik terhadap guru. Yang ketiga, fanatik terhadap pendapat. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, fanatisme itu pembawa kerusakan dan dia kebiasaannya orang jahiliyah. Orang kalau sudah fanatisme, kata Ibnu Qayyim, parameter kebenarannya bukan Al-Quran dan Sunnah, bukan kebenaran, tapi itu kelompoknya. Ya, ini bahaya, ini bahaya sekali. Ya, kita itu urusan fikih aja harus sama. Dari dulu juga fikih mah beda,
Ya, nah, haji itu ada berapa macam Bapak Ibu? Haji ada berapa macam? 3, ada haji kiron, haji ifrad, dan haji tamattu. Beda enggak itu tata caranya? Beda, Nabi ngajarinya beda, biasa aja. Ya, kenapa kita itu kalau ada perbedaan tuh berat sekali. Ya, pernah suatu hari saya diceritain sama orang tua saya. Jadi di masjid saudara saya ngimamin. Saudara saya ini pulang dari Yaman. Dan dia itu kalau ngimamin pakai mazhab Hambali. Jadi bismillahnya nggak dijaharkan. Jadi sholat bismillahirrahmanirrahim pelan langsung. Alhamdulillahi rabbil alamin, langsung alhamdulillah. Itu makmum yang dari beberapa organisasi langsung pada keluar. Pulang ke rumahnya nggak dilanjutkan sholat. Saya heran, kan masalah khilafiyah kata saya itu. Ya, kok sampai keluar? Pernah lagi kejadian, kalau ini masih saudara saya juga. Dia sholat sama kan, kalau di Timur Tengah kebanyakan mazhabnya Hambali ya, kayak Saudi itu mazhab Hambali. Memang diajarinya begitu ya di sana. Ini baru pulang ya, sholat gitu di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama imam sama makmum yang di belakang ini sesepuhnya di masjid itu ditarik ke belakang. Ditarik gitu, imam ditarik ke belakang terus dia yang maju ke depan. Beres sholat ribut, debat, sok orang debat cina gitu. Jadi pas saya kita ini nggak mengerti mana khilafiyah mana bukan. Jadi gini punten Bapak Ibu ya, permasalahan dalam agama itu harus didudukan dulu, mana masalah pokok yang tidak ada khilafiyah, mana masalah khilafiyah. Kalau sudah masuk masalah khilafiyah, kita yang pertama berlapang dada dulu. Masalah kita mengambil yang mana itu urusan lain. Dan kalau ada yang menanyakan, jelaskan dulu. Ya, jelaskan, oh ini khilafiyah. Ya, saya pernah bertanya ke guru saya, seorang syekh. Saya tanya, "Syekh, apa hukumnya cadar? Wajib enggak menurut antum?" Kata syekh, "Enggak, sunnah." Sunnah, menurut saya sunnah dan itu paling kuat. Ya, ada yang mengatakan wajib mazhab Hambali, kata syekh-syekhnya bermazhab Syafi'i. Kemudian saya tanya, "Syekh, istri Syekh bercadar enggak?" "Bercadar," katanya gitu. Ingat, harus dibedakan antara ya pendapat saya mana yang paling kuat menurut saya, ilmu yang saya tahu ini khilafiyah atau bukan khilafiyah, sama mana yang saya ambil, itu beda lagi. Jadi kalau ketika ditanya, "Syekh istrinya bercadar?" "Bercadar." Ya, bercadar. Tapi apa hukumnya sunnah? Gitu. Nah, jadi kan harus dibedakan. Kita itu begitu. Misalnya ada orang mengatakan, "Ustaz, apa hukumnya kunut subuh?" Sunnah muakkadah. Iya, sunnah muakkadah. Imam Nawawi mengatakan orang yang enggak kunut subuh dia harus sujud sahwi. Imam Syairazi dalam kitab At-Tanbih, ya, di antara penyebab orang harus sujud sahwi adalah ketika orang itu meninggalkan kunut subuh. Terus misalnya orangnya nanya, "Kok Ustaz enggak kunut subuh?" "Ya, saya enggak kunut subuh." Misalnya gitu. Nah, kalau saya kunut ya, kalau di masjidnya kunut. Nah, bukan berarti ketika kita menjelaskan sama mana yang mau diambil, ya itu beda. Saya mau mengambil yang mana di antara perbedaan pendapat sama menjelaskan semua pendapat. Nah, jadi saya di komplek itu udah beberapa bulan ini kunut. Dulu mah nggak pernah kunut karena takut jamaahnya pada nggak ngerti terus kabur ya. Saya lihat kayaknya udah selesai saya ngajarin fikih Syafi'i itu yang kitab kecil tuh udah selesai, itu saya mulai kunut. Saya tuh mulai khawatir nih, kata saya tuh nanti jamaahnya kabur. Ternyata setelah saya kunut jadi makin rame. Ternyata banyak yang mazhab Syafi'i di komplek itu. Katanya alhamdulillah tak iya baru subuhnya bener kata gitu. Nah, ini pemahaman seperti ini ya harus diluruskan. Mana yang masalah khilafiyah, mana yang masalah yang tidak ada khilafiyah maka tidak khilafiyah. Kita harus tahu dulu mana khilafiyah, mana bukan khilafiyah. Ya, ada orang bertanya ke saya, "Ustaz, bagaimana hukumnya wudu yang cuma gini?" Gitu. Hukumnya gimana? Sah. Mazhab Syafi'i memang begitu. Kata mazhab Syafi'i wajibnya wudu itu dalam mengusap rambut hanya sebagian walaupun satu helai. Kata mazhab Syafi'i begitu. Selama rambut yang ada di kepala, ya, bukan yang panjang, ya, rambutnya panjang segini terus yang bawahnya bukan, yang ada di kepala.
Nah ini khilafiyah, nggak boleh kita mencela ya permasalahan apa khilafiyah. Kalau kita bilang enggak ini yang paling rojih, ya paling rojih paling kuat menurut Anda. Ya sekarang dalam satu pendapat ya itu misalnya gini punten ya, misalnya tentang najisnya anjing. Anjing itu kata mazhab Syafi'i sama mazhab Hambali najis semuanya, kulitnya, bulunya, air liurnya semuanya. Kalau mazhab Hanafi bilang anjing itu yang najis hanya air liurnya saja. Kalau mazhab Maliki mengatakan anjing mah enggak najis sama sekali. Terus kita tanya mana yang paling kuat? Kan kita suka bilang saya mau beragama dengan dalil yang paling kuat. Mana yang paling kuat? Jadi kalau ada yang bilang begitu itu nggak bisa dipakai landasan. Kenapa? Karena semua orang bilang paling kuat. Kata mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ini yang paling kuat. Nah, anjing itu najis semuanya. Kata mazhab Hanafi bukan, anjing itu najis air liurnya doang, itu yang paling kuat. Kata mazhab Maliki anjing itu nggak najis sama sekali, itu yang paling kuat. Mana yang paling kuat? Mana yang paling kuat Pak Bu? Nggak, tergantung mau ngambil yang mana. Jadi jangan merasa diri saya mau mengambil yang paling rojih misalnya. Ya rojih itu hadis itu sahih menurut Anda. Ya menurut saya hadis yang sahih yang ini gitu. Jadi ada khilafiyah di antara ulama. Maka jangan fanatik intinya dalam memahami urusan apa? Urusan furu', urusan perkara-perkara yang cabang, perkara-perkara yang berbeda ya. Kalau kita ini belum tahu maka pelajari dulu, jangan mengatakan tidak ada. Ya, jangan mengatakan tidak ada. Ya, karena para ulama itu sangat detail sekali dalam perkara-perkara seperti itu. Sampai tentang najis aja, mazhab Syafi'i itu sampai menjelaskan ya, yang najis itu dari anjing itu bukan hanya anjingnya, tapi keturunan anjing yang kalau anjing kawinnya dengan hewan selain anjing. Sampai dibahas seperti itu, gitu. Sangat detail sekali. Tentang toharoh, kalau orang kehilangan nggak ada air dan nggak ada alat untuk tayamum, dibahas juga. Semuanya sangat detail sekali pembahasannya dari para ulama. Ya sampai tentang cara mencuci. Punten ya ibu-ibu kalau mencuci di rumah, ya masukin baju kotor dulu apa masukin air dulu? Masukin baju kotor dulu atau air dulu? Yang benar yang mana? Ibu-ibu biasanya gimana? Nggak usah takut salah. Ternyata selama ini nyucinya nggak benar katanya gitu. Oh, saya mah aman di laundry katanya. Ya, paling aman di laundry. Ya. Nah, ini lihat ya. Kalau ada yang mengatakan fikih itu belum jelas semuanya, jelas ya. Cuma Anda aja belum belajar gitu. Ya, detail sekali. Cuma kita itu kebanyakan belajarnya buku-buku dari ulama-ulama sekarang yang udah ringkasan-ringkasan, fatwa-fatwa dan tidak tahu yang sudah pernah dibahas oleh para sampai tentang itu nyuci begitu aja dibahas oleh para ulama madhab. Ya, yang benar itu adalah baju kotor dulu baru masukin air, bukan air dulu masukin baju kotor. Nah, ini apa? Ini mah tambahan. Nah, ini masalah khilafiyah. Jadi masalah khilafiyah tidak boleh fanatik, ya tidak boleh apa? Fanatik. Kalau ada yang kita belum tahu ya cari tahu dulu, jangan fanatik, nggak boleh beda, ini berbahaya. Dan ya mengatakan, jadi banyak ustadz-ustadz sekarang tuh bilangnya, ustadz mazhab apa yang paling kuat, yang paling dekat dengan kebenaran? Mazhab Hambali. Ini pernah dijelaskan oleh syekh, misalnya disebutkan nama syekh di Madinah. Saya bilang iyalah syekhnya tinggal di Madinah, dia bilang begitu di Masjid Nabawi, di masjid di negara yang bermadzhab Hambali. Bahaya kalau ngomongnya mazhab Syafi'i atau mazhab Maliki. Ya, di sana mazhabnya Hambali. Ditanya Syekh apa mazhab paling dekat dengan kebenarannya? Mazhab Hambali. Ya. Kalau nanyanya ke ulama yang ada di Mesir pasti bilangnya mazhab Syafi'i. Kalau nanyanya ke ulama yang ada di Maroko pasti bilangnya mazhab Maliki. Gitu. Jadi kita harus harus ini. Dan ketika ada yang berbeda itu jangan merasa bahwa ini aneh keluar, bisa jadi kita belum tahu. Pernah saya bersama jamaah ya, rombongan ada acara ke Turki, sholat di Masjid Biru di Blue Mosque, subuh di situ. Di Masjid Biru di sana itu mazhabnya Hanafi. Mazhab Hanafi itu kalau baca
kalau imamnya baca Al-Fatihah waladhdallin, maka aminnya tidak dijaharkan. Jadi diem aja. Nah, ini jamaah saya itu satu bis masuk ke situ sholat subuh. Pas imamnya baca waladhdallin, amin, orang Indonesia hungkul. Itu beres sholat, ya semuanya ngeliatin ke belakang ke jamaah saya. Terus saya diem aja, terus kata mereka, Ustaz, kok mereka pada ngeliatin kita? Iya, di sini nggak dijaharkan. Kok nggak, Ustaz nggak tahu? Ya biar nempel di bawah bapak, kata saya tuh. Ya, ingatan ini. Jadi nempel, ingat terus sampai sekarang. Ya apa? Nah, itu perbedaan pendapat. Ini masalah. Maka tadi Ibnul Qayyim mengatakan fanatisme terhadap guru, mazhab dan pendapat itu akan menyebabkan parameter kebenarannya adalah apa? Bukan kebenaran, tapi adalah kelompoknya. Jadi kita harus tahu dulu ini khilafiyah atau bukan khilafiyah. Dan kalau ada perbedaan pendapat, ya berlapang dada, biasa saja udah. Nah, yang paling pokok adalah menjaga apa? Menjaga kesatuan sesama kaum muslimin. Kenapa? Karena ini yang mahal, kata Allah, wadhkuru nikmatallah. Ingat ini nikmat Allah. Jangan dihancurkan nikmat Allah teh. Kita biasa ketemu sama saudara sesama muslim kita, assalamualaikum, kumaha damang. Sekarang jadi nggak mau ketemu, rugi nggak? Rugi. Ya, kelihatan dari jalan udah kelihatan, dia langsung pindah jalan lain. Susah hidupnya, jadi berat. Ya, nikmatnya dicabut oleh Allah. Padahal tadinya nggak begitu, tadinya rangkulan, ya, nanya kabar, saling kirim makanan. Nah, ini harus dijaga oleh kita. Kita tidak boleh fanatisme terhadap kelompok, guru atau apapun. Kita pelajari. Kalau ada khilafiyah, kita berlapang dada terhadap khilafiyah itu, dan kita tidak boleh mengatakan tidak ada pendapat lain kecuali pendapat kita, dan tidak boleh merasa diri paling benar kalau sudah berkaitan dengan urusan khilafiyah. Ya, iya, ada yang dalilnya paling kuat, ada, ya, setelah kita pelajari, tapi itu juga tadi dilihat, ya, siapa yang paling kuat menurut siapa, gitu ya. Taib, itu mungkin yang bisa disampaikan di pertemuan hari ini. Kalau ada tanya jawab, enggak, silakan ditanyakan. Mungkin ibu-ibu atau bapak, kalau ada pertanyaan boleh. Enggak, oke. Memegang mushaf, ya, memegang mushaf untuk orang yang berhadas kecil dulu, ya, berhadas kecil. Orang yang berhadas kecil, ya, memegang mushaf hukumnya boleh menurut jumhur, bahkan menurut mazhab Syafi'i. Tapi kata Imam Nawawi dan kata ulama mazhab Syafi'i, afdolnya yaitu adalah berwudu. Mazhab Syafi'i juga begitu. Ya, afdolnya adalah berwudu dulu baru megang mushaf. Tapi hukumnya boleh menurut jumhur, semuanya nggak ada yang beda pendapat. Ya, dibolehkan orang berhadas kecil belum wudu. Tapi untuk mazhab Syafi'i mengatakan sunnahnya, afdolnya harus wudu. Mazhab Syafi'i dalam urusan ini lebih keras. Ya, harus wudu dulu baru megang mushaf, itu dalam mazhab Syafi'i. Dan ini dijelaskan juga oleh Imam Nawawi. Ya, kata Imam Nawawi, perkara ini adalah perkara afdoliyah, perkara tentang mana yang lebih utama sama yang tidak utama. Jadi bukan masalah boleh nggak boleh. Ya. Nah, yang kedua, sekarang orang yang memegang mushaf, ya, orang yang hadas besar. Hadas besar itu apa saja? Junub, haid, dan nifas. Orang yang junub, haid, dan nifas semua sepakat, tidak ada satupun yang berbeda, ya, kecuali Imam Bukhari. Ini juga kesimpulan dari para ulama tentang Imam Bukhari, tapi wallahu alam. Tapi dari sisi mazhab semuanya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua mengatakan orang yang hadas besar tidak boleh megang mushaf. Ibu-ibu haid nggak boleh megang mushaf, ibu-ibu nifas nggak boleh megang mushaf, bapak-bapak yang junub nggak boleh megang mushaf. Ya, hukumnya haram. Nah, gimana Ustadz baca Al-Quran? Nah, baca Al-Quran beda sama megang mushaf. Adapun baca Al-Quran bagi yang hadas besar, maka hukumnya apa? Hukumnya khilafiyah. Nah, sekarang barulah ada khilafiyah. Kalau tadi mas sepakat, sekarang baru khilafiyah. Khilafiyahnya dalam perkara apa? Megang mushaf, baca Al-Quran bagi yang hadas besar. Baca Al-Quran bagi yang hadas besar,
jumhur madhab yaitu Hanafi, madhab Syafi'i dan madhab Hambali mengatakan tidak boleh baca orang yang haid, nifas dan junub. Kecuali madhab Maliki, mereka mengatakan mereka memisahkan antara junub, haid dan nifas. Kata mereka orang junub nggak boleh, adapun yang haid dan nifas masih boleh baca. Dan ini diikuti oleh beberapa ulama dari ulama-ulama madhab Syafi'i, membolehkan wanita yang sedang haid dan nifas baca Al-Quran, terutama mereka yang mengajar Al-Quran atau mereka yang sedang menghafal Al-Quran. Orang kalau lagi menghafal Al-Quran, ya 1 minggu libur itu hilang hafalannya, betul nggak? Ya hilang hafalannya. Orang yang lagi menghafal Al-Quran, ya misalnya haidnya biasanya 15 hari, wah sudah itu bakal hilang. Maka kata para ulama ini, mazhab Maliki dan beberapa dari mazhab Syafi'i, beberapa ulama mazhab Syafi'i mengatakan boleh bagi wanita yang haid dan nifas baca, bukan megang mushaf ya, baca Al-Quran, ya kan tidak perlu dipegang mushafnya, atau menggunakan apa? Menggunakan alas, ya menggunakan alas. Nah boleh baca, ya tapi tidak pegang mushaf. Kenapa kok dibedain? Kata mazhab Maliki, karena kalau junub itu adalah perkara yang bisa dipaksa untuk segera suci, bisa langsung mandi. Tapi kalau haid dan nifas nggak bisa, dia harus nunggu. Nah maka dia boleh baca Al-Quran. Ini khilafiyah. Tapi kalau misalnya mengatakan boleh kok pegang juga, boleh ini khilafiyah, nah, ini nggak benar. Jadi harus tahu dulu mana yang khilafiyah, mana yang ijma, gitu ya. Gitu Ahoki. Silakan Pak Suparna dulu, Ustadz dulu, mangga. Kalau melihat dari dalil nas yang ada, ya kan tugasnya menurunkan wahyu, menghidupkan hati manusia dengan menurunkan wahyu, dan yang kedua mengazab kaum. Berarti tinggal satu ya, karena sudah tidak ada lagi wahyu turun, gitu. Wallahu alam. Kalau misalnya ada nggak orang mendapatkan ilham dari Jibril, nggak ada dalilnya, jadi nggak bisa dipakai. Jadi misalnya ada kok ulama ya soleh terkenal, dia pernah bilang Jibril datang kepadanya, nggak bisa diambil pendapat itu. Kenapa? Karena perkara yang tidak ada pembuktiannya, tidak ada dalilnya, nggak bisa dipakai, gitu. Sama kan kayak kedokteran juga gitu. Kalau misalnya makan ini nih nanti begini, nah ada dalilnya nggak? Saya pernah nyoba kok. Itu nggak bisa dijadikan landasan. Iya mungkin bisa kejadian, tapi nggak bisa dijadikan landasan kayak gitu. Ustaz, wallahu alam. Mangga Pak Suparna. Iya. Jadi ada kuat dalam penyampaian, itu termasuk kuat dalam retorika, masuk ke situ. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah agar faham, bukan agar ketawa. Ya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan amalku, ya, dan lepaskan pengikat atau apa yang menyusahkan aku bicara, agar apa? Agar mereka faham, bukan agar mereka ketawa-ketawa, agar mereka bahagia keluar dari sini terus mereka senyum-senyum, bukan, agar mereka faham. Nah itu jadi retorika masuk ke situ, dan Rasulullah termasuk manusia yang paling hebat retorikanya dalam menyampaikan sesuatu. Ya, lafad-lafadnya itu sedikit-sedikit tapi maknanya sangat dalam, dan sahabat-sahabatnya juga pinter-pinter gitu. Bagaimana orang kalau misalnya berceramah tapi isinya lawakan, ya. Nah Bapak Ibu harus dibedakan antara
menyampaikan ilmu sama antara menyampaikan nasihat. Kalau nasihat siapa aja boleh menyampaikan nasihat. Ya, bapak ini dijadwal ngasih nasihat. Saya ada pengalaman bisnis, pernah bangkrut, pernah sukses, gini nasihat boleh semua orang. Ada yang satu lagi, ini pengalaman saya punya anak 10, ini pengalaman ngurus anak, begini nasihat. Gimana sabar ngurus anak, gimana tawakal ketika mencari rezeki, itu boleh. Tapi kalau sudah bicara Al-Quran, bicara hadis, bicara fikih, itu harus orang yang berilmu. Dan beda antara, dan terkadang ada ulama, ada orang yang menyampaikan itu digabungkan dua-duanya. Ada yang lebih besar ilmunya, ya nasihatnya sedikit. Ada yang kalau ceramah umum nasihatnya lebih banyak, ilmunya yang disampaikan cuma 30%. Ada juga. Ada yang kosong, nggak ada ilmunya, itu hanya ceramah, hanya tausiah saja, nasihat. Ya, nggak apa-apa, ya. Tinggal kita lagi apa gitu. Kayak sekarang nih saya menyampaikan apa, Ustadz tolong sampaikan tafsir katanya, berarti saya harus menyampaikan tafsir. Ya, kalau isinya nanti lawakan, berarti bukan belajar tafsir. Ya. Nah gitu. Jadi kalau ada orang sering tuh beberapa masjid nanya ke saya, Ustadz mau ngadain tabligh akbar nih biar rame masjid, siapa ya ustadznya? Ya. Mau yang gimana? Mau menyampaikan ilmu? Ya. Atau pengen gimana? Pengen yang lucu-lucu, pengen ketawa-ketawa aja kata saya. Nggak perlu ustadz kata saya, banyak. Ya, orang bisa ada orang yang kalau ngisi itu 2 jam bisa ketawa semua gitu. Tapi apa yang didapat? Nggak ada, ketawa aja, ya nggak ada ilmunya. Saya dulu pernah ya lagi di masjid TSM, lagi duduk-duduk, ada pengajian anak-anak muda. Ada yang ngisi, saya duduk di situ, saya liatin dari jauh. Wah, ada kajian, saya tungguin. Ustadz masih muda, terus ceramah. Jadi dimulainya itu gini. Judul hari ini katanya tentang move on setelah putus dari pacar. Wah, ini pacarannya aja udah nggak bener kan? Ini dibahas putusnya gimana gitu ya. Udah gitu Ustadznya bilang, ternyata ya putus dari pacar itu berat katanya. Itu hadiah dari pacar aja susah dihilangkannya katanya. Terus nyanyi lagunya, lagu apa sih itu, Ariel. Nyanyi itu di masjid. Wah, tuh balik saya teh mah langsung keluar ya. Nah, ini ilmu nggak ada, nasihat juga nggak ada. Ini main-main dalam urusan agama. Ini nggak boleh. Ya, yang begini-begini nggak usah diambil pelajarannya. Ada orang ngasih nasihat bagus, ya dia tidak banyak kayak ini kan bercanda, ya bercanda. Ini nggak bisa diambil manfaat dari mana-mana gitu. Jadi nggak usah diambil. Jadi harus dibedakan. Kayak kalau khutbah Jumat bagusnya apa? Ilmiah atau nasihat? Nasihat kalau khutbah Jumat. Ya, makanya khutbah Jumat itu 15 menit tapi isinya nasihat yang dalam gitu. Khutbah Idul Fitri Idul Adha isinya nasihat. Jangan Idul Fitri Idul Adha ngomongin keilmuan, misalnya dalam ilmu nahu lagi khutbah Idul Fitri, jangan. Ya. Idul Fitri ya nasihat, Idul Adha nasihat gitu. Jadi harus tahu tempat-tempatnya. Nah gitu. Tapi kalau ada yang isinya ngawur, karena sengawur-ngawurnya orang. Nah ini guru saya pernah bilang, di Indonesia itu masalahnya begini. Banyak orang misalnya sudah dikasih panggung, sok nyampaikan nasihat. Nanti kebablasan. Biasanya orang kalau ceramah ngasih nasihat misalnya atau yang lucu-lucu, kalau udah beres di akhir pertemuan ada seperti ini apa namanya? Tanya jawab. Nah, di tanya jawab itu banyak yang terjerumus. Ustadz, saya itu haid udah 15 hari tapi masih ada, gimana? Ini tadinya ngalawak, nyanyi lagu Ariel, terus sekarang ditanya tentang fikih haid. Kalau nggak dijawab malu, akhirnya cerita, disampaikanlah, akhirnya dijawab, tidak pakai ilmu. Ya, ditanya Ustadz tafsir ayat ini tuh apa ya? Ustadz yang paling bagus kalau pagi itu baca apa ya? Baca apa saja bagus. Karena semuanya Al-Quran itu bagus, zikir juga bagus. Dia nggak pakai ilmu, asal aja nggak ada dalilnya, nggak ada gitu. Nah, kenapa itu kebablasan? Kalau sudah tanya jawab itu biasanya kebablasan. Jadi Bapak Ibu, kalau kayak saya di tempat saya itu saya bilang, nggak semuanya harus ceramah, nggak semuanya harus ngisi kajian. Ya, yang ngisi kajian mah yang punya dasar ilmu agama aja. Kalau ceramah sok boleh yang lain, tapi jangan kebablasan kata saya. Gitu. Karena kan nggak boleh orang bicara bukan pada ahlinya. Saya misalnya ditanya, Ustadz, ya
kalau lagi migrain tuh bagusnya minum apa? Saya nggak mungkin saya jawab, saya tanya dokter Ari. Karena bukan urusan saya, bukan perkara yang harus saya pahami gitu. Nah, ini harus dibedakan antara ini dan itu ya. Gitu ibu-ibu ya. Ada lagi pertanyaan? Terakhir, mangga Bu. Kalau dia mushaf lengkap ya di dalamnya, maka dia mushaf. Dari Al-Fatihah sampai, memang dia dibuat untuk mushaf. Dia ada mushafnya, disebutnya mushaf. Kalau ini yang saya bawa ini tafsir, ditulisnya juga tafsir muyassar. Ya. Nah, itu mushaf. Walaupun dalam mazhab Syafi'i dirincikan, apabila tulisan selain Al-Qur'annya lebih banyak maka boleh. Apabila lebih sedikit maka dihukumi hukum mushaf. Apabila sama jumlah tulisan selain Al-Qur'annya dengan Al-Qur'annya maka tidak boleh juga atau dihukumi sebagai mushaf. Itu rincian dalam mazhab Syafi'i. Tapi kesimpulannya pokoknya kalau dia fungsinya mushaf dan dia dibuat untuk mushaf, hanya untuk pelengkap saja di pinggir-pinggirnya, maka dihukumnya sebagai mushaf. Karena semua mushaf sekarang rata-rata ada perkara yang di pinggir-pinggirnya itu. Ya. Termasuk terjemah kata juga sama ya. Kan ada ya. Terjemah kata itu boleh diambil hanya untuk mengetahui, saya nggak tahu lafaz ini artinya apa, lihat itu boleh. Tapi kalau belajar terjemah kata itu jumhur ulama mengatakan tidak boleh kecuali dengan 3 syarat. Jadi haram belajar atau menafsirkan Al-Quran dengan kata zalika, itu alkitabu kitab la tidak roiba gitu, itu tidak boleh. Kenapa? Boleh kalau memenuhi 3 syarat kata para ulama. 1, kosakata yang digunakan nerjemahinnya harus sama jumlahnya dengan kosakata Al-Quran, kosakata bahasa Arab. Indonesia gitu enggak ya. Yang kedua ya, harus punya kaidah-kaidah nahwu sorof yang sama, grammar yang sama antara bahasa digunakan terjemah dengan Al-Quran. Sama nggak Indonesia? Ada nggak naat man'ut, mudof ilaih? Ada nggak di bahasa Indonesia? Nggak ada. Ya, ada tul istifham dan segala macam, al-amwal khos dan lain-lain. Yang ketiga saya lupa. Gitu Bu ya. Tapi sampai sini dulu pembahasan kita di hari ini. Alhamdulillah, semoga ilmu yang dipelajari bermanfaat. Jika ada yang benar datang dari Allah, jika ada yang salah datang dari saya dan dari bisikan syaitan. Kita berlindung dari syaitan dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.